Jepang pernah mengalami serangan mematikan yang menggunakan gas sarin, guys. Ribuan orang terluka dan beberapa lainnya kehilangan nyawa. Dan kasus ini dilakukan oleh satu orang biasa yang bisa mencuci ribuan otak buat ngikutin yang dia mau. Shoko Asahara, guys, atau Chizuo Matsumoto, seorang pendiri sekte sesat di Jepang yang bernama Aum Shinrikyo. Sekte ini dibuat si Asahara ini berkat masa lalunya yang kelam, katanya ya. Asahara ini memiliki kekurangan dalam penglihatan, mata kirinya buta dan membuatnya masuk ke sekolah asrama tunanetra. Dan katanya dari sekolah ini memang Asahara ini udah jadi tukang bully, guys, dan juga dia tuh suka kekerasan. Nah, setelah dinyatakan lulus sebagai ahli akupuntur, Asahara ini tuh nggak bisa ngelanjutin ke sekolah kedokteran. Dia juga gagal dapet izin belajar hukum di University of Tokyo. Karena hal itu, Asahara memutuskan untuk berpergian ke India, katanya, mempelajari buku-buku agama dan bertapa. Ini dia lakukan setelah terjerat kasus hukum karena menjual obat terlarang untuk pelatihan akun punturnya. Barulah setelah 2 tahun bepergian, dia kembali lagi ke Jepang dan menjadi instruktur yoga dan membuka kelas ramalan. Nah, kelas inilah yang nantinya berevolusi menjadi sebuah sekte sesat itu. Dalam ajarannya ya, Asahara ini ngaku kalau dia tuh dapat pencerahan di Himalaya, guys. Dia bisa baca masa depan dan merupakan reinkarnasi dari Yesus Kristus dan juga Buddha. Katanya ya, karena karismatik dan tampilan spiritualnya, Asahara ini tuh jadi dipercaya banyak orang, guys. Bahkan para dokter dan juga ilmuwan bisa dia jadikan sebagai pengikutnya. Sekte ini akhirnya bertransformasi menjadi kerajaan kultus, guys, dengan penghasilan miliar dolar yang didapat dari sumbangan paksa dan juga bisnis ilegal. Nah, di situ dia pikir masanya udah banyak nih ya. Asahara ini sempat mencalonkan diri ke pemerintahan, guys, tapi di situ dia gagal dan hal inilah yang menjadi cikal bakal tragedi serangan kereta bawah tanah itu. Asahara memerintahkan pengikutnya untuk menebar teror dengan melepaskan gas sarin di beberapa jalur kereta bawah tanah. Tragedi yang melukai ribuan orang dan 13 nyawa tuh hilang, guys. Ada yang bilang ya ini tuh demi memicu kiamat yang dia pernah ramalkan. Ada juga yang bilang kalau ini tuh balas dendam karena kekalahannya dalam dunia politik dengan merusak stabilitas Jepang dan tujuannya agar Asahara ini bisa menggantikan Perdana Menteri yang lagi berkuasa waktu itu. Polisi bergerak cepat ya, guys, untungnya ya, dan Asahara ini ditangkap di sebuah kompleks sekte sesatnya di Gunung Fuji ya. Setelah itu dia dijatuhi hukuman mati. Nah, kasus ini tuh jadi contoh nyata ya gimana bahayanya manipulasi psikologis atau tindakan cuci otak kalau dilakuin oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Itu tadi kisah Shoko Asahara, guys. Next, kita bahas apa lagi yang lebih seru? Jangan lupa komen.